Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja guru tertentu Piloting 3 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Mega Sofia Nasir SPD, NIM 241039230970357. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan guru tertentu pada LPTK Universitas Negeri Surabaya. Saya juga merupakan salah satu guru sekolah dasar yang mengajar di SD Impre Sigare yang terletak di Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Mapi, Distrik Asue, Kampung Sigare. Berikut adalah salah satu video pembelajaran saya guna memenuhi salah satu persyaratan penilaian uji kinerja. Saya mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu dosen penguji untuk perbaikan dalam proses pembelajaran saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih, selamat menonton. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Luar biasa istimewa. Apa kabar hari ini? Luar biasa istimewa. Nah, baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu mau periksa kerapian dulu. Di antara anak-anak coba periksa diri masing-masing. Kalau bajunya masih di luar, silakan disisip. Kemudian kalau ada sampah-sampah di bawah meja ataupun silakan diangkat. Akan mulai belajar, oleh sebab itu kita akan mengawalinya dengan doa. Ibu minta salah satu siswa untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan. Baik anak-anak, Ibu mau cek kehadiran dulu ya. Adakah di antara anak-anak yang tidak hadir hari ini? Tidak ada. Ada ya. Ada yang sakit? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Baik anak-anak, Ibu lihat agak-agak loyo ya. Oke, supaya kita semangat untuk belajar, kita menyanyi dulu lagu-lagu wajib nasional. Lagu wajib apa yang mau dinyanyikan? Mona? Dari Sabang sampai Merauke, silakan berdiri. Tidak boleh ribut ya. Berdiri Nona. Oke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berdajal pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke baik, silakan duduk. Nah anak-anak, sebenarnya berdasarkan lagu wajib nasional ini, kita harus apa? Menjunjung tanah air kita, tanah air Indonesia. Oke, minggu lalu kita belajar tentang apa? Organ pernapasan pada manusia. Organ pernapasan pada manusia ini terdiri dari apa? Hidung, kerongkongan, paru-paru. Kalau organ pencernaan pada manusia itu terdiri dari apa saja? Mulut, tenggorokan, usus halus, usus besar, lambung. Oke, luar biasa sekali. Berarti anak-anak ini pintar-pintar ya karena masih ingat materi minggu lalu. Nah, supaya kita lebih siap belajar lagi, kita tepuk tangan terlebih dahulu ya. Kita tepuk siap. Silahkan semua punya tangan. Tangan di atas semua. Oke. Tepuk 1. Tepuk 2. Oke, Tepuk 3. semangat, Tepuk 4. konsentrasi, Tepuk 5. siap belajar. Nah, semua sudah siap belajar? Sudah. Oke, kalau sudah siap belajar, Ibu mau bertanya dulu. Di antara anak-anak, siapa yang tadi pagi ke sekolah makan? Oke, makan apa? Satu,
Habib makan tadi. Tidak ya? Tidak. Oke, baik anak-anak. Nah, ini adalah gambaran tentang materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Anak-anak, kita akan belajar tentang rantai makanan. Dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama ada 3, yaitu yang pertama, anak-anak dapat mengidentifikasi bagaimana peran makhluk hidup pada rantai makanan. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, anak-anak dapat mendeskripsikan hubungan antara makhluk hidup pada rantai makanan. Kemudian yang ketiga, melalui presentasi, anak-anak dapat memahami konsep transfer energi makhluk hidup melalui piramida makanan. Nah, kalau kita mau bicara tentang rantai makanan, Ibu mau tanya dulu, apa itu rantai makanan? Jadi anak-anak, rantai makanan merupakan hubungan memakan dan dimakan antara makhluk hidup yang memiliki urutan-urutan tertentu. Nah, di dalam rantai makanan terdapat 3 macam mata rantai yang saling berhubungan, yaitu yang pertama ada yang namanya rantai pemangsa. Yang kedua ada yang disebut dengan rantai saprofit. Yang ketiga ada yang disebut dengan rantai parasit. Apa itu rantai pemangsa? Apa itu rantai pemangsa? Rantai pemangsa itu merupakan rantai yang dimakan oleh tumbuhan, yang dimakan oleh hewan itu sendiri, hewan pemakan daging. Berbeda dengan rantai saprofit. Kalau rantai saprofit ini dia ada karena ada makhluk hidup yang diuraikan. Tetapi kalau ada rantai parasit, dia ada karena ada makhluk hidup yang dirugikan. Nah, coba anak-anak perhatikan. Ya, perhatikan ini ada yang Ibu bikin gambar. Oke, perhatikan gambar yang ada di sini. Di dalam ekosistem ini, gambaran ini, ada apa saja yang terdapat di dalam sini? Pohon, burung-burung, kayu, sulai, padi, tikus, belalang, Dan lain-lain kan, ada ular juga, ada belalang, tikus, dan pohon-pohon besar. Nah, anak-anak, ini adalah salah satu gambaran makhluk hidup yang tinggal di dalam suatu ekosistem. Nah, makhluk hidup yang tinggal di dalam suatu ekosistem ini memiliki peranan-peranan. Nah, peranan-peranan ini yang akan kita belajar lebih lanjut di dalam diskusi kelompok. Selanjutnya, Ibu akan membagikan anak-anak di dalam diskusi kelompok berdasarkan dengan pertemuan kita minggu lalu. Kita sudah tahu nih gaya belajar anak-anak masing-masing. Dari mana begadang? Ini ada ya. Ini ada bacaannya ya. Baik anak-anak, berdasarkan petunjuk yang ada di LKPD, silahkan anak-anak langsung menganalisis gambarnya, melihat gambarnya. Ada yang mungkin silahkan gambarnya sudah ada ditempelkan ke papan yang tersedia, lalu diurutkan berdasarkan dengan urutan-urutan tertentu. Kemudian kelompok yang ini diminta untuk apa? Menonton video lalu menggambar salah satu piramida makan berdasarkan video yang ditonton. Oke, ini adalah salah satu video yang ini ya. Lalu silakan ya. Kemudian kelompok yang ini silakan perhatikan. Ini ada bahas tentang jaring-jaring makanan. Di situ ada berbagai gambar-gambar tentang ekosistem yang hidup di dalam lingkungan. Silakan diurutkan berdasarkan fungsi dan tugasnya masing-masing. Loyo kah? tidak, Ngantuk? tidak, Tidak? Wow, tidak. Lapar? tidak, Iya kan? Soalnya kamu tidak lapar karena kamu makan enak tadi kah? Soalnya ada yang makan daging, ikan. Sekarang musim air banjir ya, banyak ikan.
konsumen dia bisa memakan rumput. Tepuk tangan dulu untuk jawaban yang luar biasa. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan? Ada. Oh ada, silakan. Oke. Apa peran harimau? Peran harimau ini apa? Harimau sebagai pemangsa dalam rantai makanan. Oh iya, kalau harimau itu dia berperan sebagai pemangsa. Berarti kelompok satu ini hebat-hebat ya, luar biasa. Nah, sekarang kita akan mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 2. Silakan kepada kelompok 2 disilakan. Yang lain silakan memperhatikan teman-teman ketika teman-teman berdiskusi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk membacakan hasil diskusi kami. Teman-teman, ini ada gambar. Ini ada rumput, kupu-kupu, katak, pohon buah, ular, elang, semut, belalang, laba-laba, kadal. Kupu-kupu masuk di konsumen tingkat 1. Katak masuk di konsumen tingkat 2. Elang masuk di konsumen punah. Pohon buah masuk di konsumen primer. Ular masuk di konsumen sekunder. Oke. Dalam jaring-jaring makanan terdapat kumpulan dari rantai makanan yang banyak namun saling berhubungan satu sama lain. Ada gambar pohon buah, kupu-kupu, katak, elang, rumput belalang, laba-laba, kadal. Demikian hasil presentasi kami. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain, kami silakan. Oke, ada pertanyaan dari kelompok lain? Cukup? Cukup ya? Cukup, oke. Kita tepuk hebat dulu untuk kelompok 2. Tepuk hebat. Kamu hebat. Saya hebat. Semua hebat. Keren. Oke, silakan duduk. Baik, kita akan mendengarkan hasil presentasi dari kelompok auditori. Silakan kepada kelompok Dirga. Ini ada yang sudah ngantuk, tapi lesu sudah mau mulai. Lapar? Lapar? Sudah. Kalau tidak kita lanjut. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk membacakan hasil diskusi kelompok kami. Teman-teman di gambar ya, kami gambar. Tropik 1 biasa disebut dengan produsen yang terdiri dari pohon dan rumput. Tropik 2 biasa disebut dengan konsumen 1, yaitu tikus belalang. Tropik 3 biasa disebut dengan konsumen 2, yaitu ayam kodok. Tropik 4 biasa disebut dengan konsumen 3, yaitu ular dan elang. Demikianlah hasil presentasi kami. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain, kami silakan. Ada? Tidak ada? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada pertanyaan untuk kelompok auditori, kita tepuk hebat dulu untuk kelompok auditori. Tepuk hebat. Kamu hebat. Saya hebat. Semua hebat. Keren. Oke, silakan dulu. Nah, anak-anak, ini adalah gambaran dari proses rantai makanan makhluk hidup yang tinggal di suatu ekosistem. Pastinya ada perbedaannya antara rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan. Sesuai dengan apa yang anak-anak jelaskan tadi,
presentasikan tadi, kalau jaring-jaring makanan itu dia biasanya selalu berurutan. Tetapi maaf, kalau rantai makanan itu biasanya dia saling berurutan. Tetapi kalau jaring-jaring makanan dia biasanya tumpang tindih. Contoh, ini kalau rantai makanan pada ekosistem sawah. Maaf ya Ibu, ambil satunya dulu. Nah, ini seperti ini. Ini contoh rantai makanan dalam ekosistem sawah. Biasanya dia berurutan. Jadi ada padi. Padi ini dimakan sama siapa? Tikus. Tikus dimakan sama siapa? Ular. Ular. Kemudian ular ini dimakan sama siapa? Elang. Elang mati. Kemudian dia jadi apa? Pupuk. Ya, jadi dia pupuk. Dia mengurai kembali di dalam tanah. Lalu tumbuh-tumbuhan itu bisa tumbuh menjadi tumbuhan yang subur. Nah, ini salah satu contoh rantai makanan yang biasanya berurutan. Tetapi berbeda dengan yang namanya jaring-jaring makanan. Kalau jaring-jaring makanan itu biasanya semua makhluk hidup itu tumpang tindih. Tumpang tindih artinya dia hidup dalam lingkungan satu ekosistem dan mereka hidup dalam satu ekosistem dan mereka juga memakan makanan-makanan yang ada di dalam ekosistem tersebut. Jadi dia saling berhubungan. Karena lagi aku mau tanya, bayangkan seandainya kalau salah satu makhluk hidup ini di dalam ekosistem itu dia punah, apa yang terjadi? Karena kan hubungan makhluk hidup ini kan mereka kan saling berhubungan kan dalam rantai makanan kan untuk mempertahankan hidupnya. Coba anak-anak bayangkan kalau seandainya makhluk hidup di dalam suatu ekosistem itu dia punah, apa yang akan terjadi? Apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi kalau salah satunya punah? Pastinya tidak adanya keseimbangan makhluk hidup di dalam lingkungan tersebut. Dia jadinya sudah tidak seimbang lagi ya, karena salah satunya tidak ada. Jadi ini adalah gambaran bagaimana rantai makanan itu di dalam di dalam ekosistem. Kemudian ada yang namanya transfer energi antar makhluk hidup. Nah, ini biasanya peristiwa memakan yang dimakan yang menyebabkan terjadinya aliran energi yang masuk dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain. Nah, ini dia biasanya membentuk tingkatan-tingkatan. Tingkatan-tingkatan ini yang biasanya dari bawah ke atas, seperti gambar yang kelompok auditori sudah gambar. Nah, biasanya ini dia dari bawah ke atas kan, ya kan? Jadi ada apa tadi itu? Ada tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon besar, padi. Terus apa lagi? Hewan. Terus apa lagi? Hewan terus apa lagi? Ayam, kodok. Ya, ini dia punya peranan-peranan penting dalam suatu ekosistem ya. Oke. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Tidak ada. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada yang mau bertanya, berarti sudah mengerti semua? Sudah. Jadi, kalau sudah mengerti semua, berarti anak-anak cukup pintar-pintar. Begitu kira-kira? Cukup pintar-pintar. Karena katanya sudah mengerti semua. Kalau begitu ibu yang tanya, kalau memang sudah mengerti semua. Apa itu produsen? Produsen dalam rantai makanan. Kalau produsen dalam rantai makanan apa itu? Produsen itu apa?
lupa ingatan, ibu punya lagu. Ya, ini sudah ibu bagikan ke anak-anak ya. Kita nyanyikan sama-sama ya. Lagu tentang rantai makanan. Oke, 2, 3. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, juga pengurai. Makan, makan, makan dimakan. Itulah proses rantai makanan. Makan, makan, makan dimakan. Itulah proses rantai makanan. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, tumbuhan hijau, konsumen 1, hewan herbivora, konsumen 2, hewan karnivora. Macam pengurai, contohnya jamur. Hati senang sudah belajar tentang rantai makanan. Hai anak-anak, ibu mau tanya, kira-kira apa hal menarik yang anak-anak pelajari pada hari ini? Hal-hal menarik apa yang anak-anak dapatkan dari materi pembelajaran kita pada hari ini? Ada? Oke, Ferista silakan. Apa hal menarik yang didapat? Tidak ada? Ferista, silakan. Kita mau mendengarkan nih pendapat Ferista. Silakan Ferista. Memahami rantai makanan dapat membantu kita menjaga keseimbangan alam. Oke, memahami rantai makanan dapat membantu kita untuk menjaga keseimbangan alam. Nah, kira-kira peran organisme dalam rantai makanan ini untuk apa? Peranan organisme dalam rantai makanan ini untuk apa? Untuk apa? Hubungan persaingan untuk mempertahankan hidupnya. Oke, hubungan persaingan untuk mempertahankan hidupnya. Lalu kira-kira komponen-komponen apa saja yang terdapat di dalam rantai makanan? Ada apa? Produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan pengurai. Nah, anak-anak, halo. Hai. Hai. Halo. Hai. Hai, halo. Baik, sudah siap untuk mengerjakan lembar evaluasinya? Sudah ya, harusnya sudah ya, karena katanya itu sudah mengerti semua tentang rantai makanan. Silakan ya. Silakan dikerjakan dari sekarang. Silakan tulis nama, kemudian kelas ya, lalu kerjakan menurut kalian yang paling benar. Ini kelompok-kelompok yang suka membaca ini memang tidak mau berpoin ya. Kamu maunya membaca saja kan? Tidak mau menulis. Oke, silakan ya. Oke, baik. Silakan mengumpulkan. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini, memakan dan dimakan ini membantu kita untuk memahami hubungan makhluk hidup dengan ekosistem. Nah, dengan memahami rantai makanan, kita dapat menghargai pentingnya menjaga keseimbangan alam. Ya, dengan memahami rantai makanan, kita dapat memahami pentingnya keseimbangan alam. Mana fokus apa? Cerita apa? Ya, memahami keseimbangan alam. Nah, oleh sebab itu ada
menjaga keberagaman ya dan keseimbangan ekosistem. Jadi kita juga harus memiliki peran-peran aktif dalam menjaga ekosistem agar ekosistem itu dapat berperan dengan baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Hati senang tidak baca dan makanan? Senang. Tapi ada yang bilang senang, tapi ada yang sudah loyo-loyo, sudah ngantuk. Oke, oleh sebab itu anak-anak, nah sampai di sini pertemuan kita. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Jangan lupa pelajaran yang dipelajari hari ini mohon ulang dibaca, dipelajari lagi. Kemudian